Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdurasi dulu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, dulu kita berdoa. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina. Baik anak sekalian, setelah kita membaca doa, kita akan melanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hari ini sehat semua? Semangat semua? Anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam, yes. Selanjutnya saya akan mengecek sekalian pakaiannya semua rapi tidak? Satu kelas absennya dari mana? Asrullah. Oke. Nur Hasana. Triana. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sebagai siswa, kita harus selalu memotivasi diri kita ya untuk belajar ya. Karena tugas kita memang belajar dan belajar. Dan selanjutnya ada yang bisa menyebutkan ada berapa rukun iman? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Ya, coba sebutkan. Iman kepada Allah, Ya. iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi. Kita akan masuk ke materi kita. Di bab 7 ini
kepada iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pengertian malaikat? Yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari atau nur. Bagi orang yang beriman kepada malaikat, kita harus meyakini dalam diri kita bahwa ternyata ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Jadi selain kita harus mengetahui pengertian malaikat itu, juga kita harus mengetahui sifat-sifatnya agar kita lebih bisa mengimani malaikat tersebut. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, ya. Berbeda dengan kita manusia ini, kadang taat, kadang kemudian yang kedua, malaikat itu adalah dapat berubah wujud. Itu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW saat didatangi oleh malaikat Jibril. Sekarang kita harus mengetahui tugas. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu nama-nama. Sebenarnya malaikat itu sangat banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Tapi hanya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Selain kita mengetahui namanya, kita harus mengetahui tugas Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Selain membagi rezeki, malaikat Mikail juga ditugaskan untuk menurunkan hujan. Inilah ke-10 nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Ini wajib kita ketahui. Ada kira-kira di antara kalian yang bisa menyimpulkan tidak? Ada? Ada tidak? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Ya, ingat itu. Jangan sampai ditanya bahwa malaikat itu diciptakan dari mana? Diciptakan dari cahaya. Kemudian sifat-sifatnya tadi kita sudah sebutkan ya. Salah satunya bahwa malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Coba ada yang bisa mulai? Coba angkat tangan yang bisa. Seperti yang coba angkat tangan. Ya, silakan. Malaikat itu terbuat dari cahaya atau laki-laki. Sifat-sifatnya itu malaikat yang paling taat kepada Allah, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu. Terus tugas yang wajib kita ketahui itu cuma 10. Ya. Tugasnya berbeda-beda. Alhamdulillah, kita dulu. Jadi saya rasa kalian sudah paham semua toh tentang iman kepada malaikat ini. Makanya Bapak Guru akan membagikan tugas evaluasi ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa jawab ya. Mengetahui hasil pemahaman kalian tentang materi ini, maka Bapak Guru akan membagikan tugas evaluasi. Baik, sekarang semua tanya.
lagu Indonesia Raya. Silakan kelas minggu. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan berkelas. Doa Selanjutnya kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, mulai. Baik, sekarang beliau akan memeriksa kehadiran anak sekalian. Coba dengar nama ya. Nasrullah, Nur Hasanah, Triana. Mana Triana? Baik, alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Jadi anak sekalian terus rajin datang ke sekolah. Bagaimana sekarang? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Bacaannya bagaimana? Saya sampaikan bahwa anak sekalian harus rajin datang ya, ataupun belajar ya, baik itu di sekolah terlebih lagi di rumah, karena di sekolah ini adalah tempat mengambil ilmu ya. Nanti prosesnya di rumah kalian harus tetap pelajari kembali pelajaran yang ada di baik anak sekalian, saya akan menanyakan pemahaman anak sekalian tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban tentang pemahaman anak sekalian apa itu beriman kepada malaikat Allah. Coba siapa? Angkat tangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Bagaimana yang Pak Guru sampaikan minggu yang lalu? Hikmah beriman kepada Nah, dalam hal ini kita akan bagi kelompok ya. Pak Guru sudah sampaikan loh. Kita akan bagi kelompok, nanti akan ada diskusi ya. Akan dibagi dalam 3 kelompok. Baik, kita akan bagi di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi setiap kelompok ada 5 orang, ada
beriman kepada malaikat. Baik. Yang pertama adalah motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Bercermin kepada ketaatan malaikat. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan kertas. Nantinya kita akan berdiskusi. Ya. Jadi kalian diskusi dulu antar kelompok ya sama-sama. Kemudian nanti akan ada yang mempresentasikan, kemudian tanya jawab. Baik, jadi sudah ada beberapa menit kita melakukan diskusi antar kelompok masing-masing, dan saya rasa sudah ada hasil yang dicapai ya, mengenai hikmah beriman kepada malaikat. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kalian ya. Dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Baik, kita mulai dari kelompok 3 dulu. Ya, silakan. Kelompok 3. Ini saya mempresentasikan tentang hikmah beriman kepada malaikat. Di dalam buku Lautan Hikmah menjadi pribadi yang bermanfaat, dijelaskan mengenai bagaimana dan hikmah beriman dapat menjadikan seorang suatu dasar untuk menetralkan hati, menenangkan jiwa, serta menjadikan amanah pada diri. Berikut adalah hikmah yang didapat iman jika kita beriman kepada malaikat. Oke, sekarang tadi teman sudah menyampaikan presentasinya. Tadi temannya sudah mempresentasikan ya. Sekarang ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, silakan dijawab. Merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan manusia. Baik, anak sekalian, saudara-saudara. Jadi kita sudah melakukan diskusi ya. Yang adalah saya rasa semua sudah paham. Kita akan kembali kepada tempat duduk seperti biasa. Baik, sekarang Guru akan kembali sedikit menjelaskan tentang hikmah beriman kepada malaikat sebagai penguat pengetahuan kita tentang hikmah beriman kepada malaikat. Nah, hikmah beriman kepada malaikat salah satunya adalah dengan beriman kepada malaikat itu sebagai pencerminan diri kita. Ketika kita bercermin kepada malaikat ya, tentang ketaatannya, maka kita akan berusaha juga untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu merasa diawasi ya. Nah, selanjutnya saya rasa anak sekarang sudah paham semua ya? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, baik, sudah paham semua. Sekarang
sekarang Pak Guru akan menguji kembali ya, dengan membagikan kertas evaluasi untuk anak saya untuk menguji bagaimana pemahaman tentang iman beriman kepada ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Guru kumpulkan ya. Nah, baik. Jadi kita sudah menyiapkan evaluasi sebagai asesmen ya. Menguji pemahaman kalian tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sampai cukup sekian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih bertanya sebelum kita menutup, kita membaca doa. Silakan. Kelas memimpin doa. Doaan. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.